Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Let's Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Ya, Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, saat ini kita ada di area kebun Markisa RAJ ya. Jadi sebagaimana di area-area kebun RAJ yang lain, kita selalu menerapkan konsep budidaya terpadu yang saling support ya satu sama lain dan berbasis cacing ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, di kebun Markisa ini selain kita ada kebun Markisanya, juga ada kolam cacingnya ya, budidaya cacingnya, juga ada kolam lelenya dan enceng gondoknya ya. Nanti akan saya sampaikan lebih jelas satu persatu. Baik, mungkin supaya lebih jelas kita langsung ke lapangan ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini tanaman Markisa kita ya. Namanya jenisnya jenis Markisa Giant Madu ya. Total tanaman Markisa yang kita tanam di area ini ada 32 pohon. Kemudian tanaman Markisa ini kita tempatkan dalam pot yang kita buat sendiri. Ini dengan pembatas dari asbes gelombang, lebih kurang ketinggiannya sekitar 40 cm. Kenapa kita buat pot-potan seperti ini? Supaya aman dari ini ya, kandungan air yang berlebihan ya, supaya bisa turun. Kemudian efisiensi kalau kita melakukan pemupukan karena bisa terkonsentrasi, dan dengan dengan model kayak gini akar tanaman lebih kuat nganunya ya, pegangannya lebih kuat. Kemudian tanaman Markisa ini disanggah dengan menggunakan pipa paralon. Ini sekitar 3 dim yang di dalamnya kita isi semen cor ya, untuk memastikan ini kuat ya, tidak busuk gitu ketika kena air gitu. Nah kemudian di atas ini kita buatkan kawat-kawat rambatan untuk rambatan dari batang Markisa atau ranting-ranting Markisa ya. Bapak Ibu, tujuan dari penanaman Markisa ini yang pertama ya pasti untuk peneduhan, untuk hijauan gitu ya. Dan yang kedua, tujuan dari penanaman Markisa, kita akan buat ini sirup Markisa gitu. Nah itu terkait tanaman Markisa kita. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat tumpang sari antara tanaman Markisa dengan kolam cacing ya. Coba kita lihat ke sana ya, coba kolam cacingnya. Nah ini Bapak Ibu, ini kolam cacing kita. Ukurannya 2 meter kali 30 meter, jadi luasannya sekitar 60 meter persegi ya sampai di ujung sana. Kemudian pembatasnya pakai hebel ya, ini satu hebel, jadi ketinggian sekitar 20 cm. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kolam ini, jadi ini alasnya langsung tanah ya, tidak ada pembatas kayak semen, terpal atau yang lain. Jadi ini langsung tanah supaya ketika hujan turun itu bisa langsung meresap ke bawah. Kemudian biasanya untuk awal penebaran kita menggunakan kotoran sapi yang sudah kering ya, supaya aman ketika cacing masuk itu langsung nyaman gitu ya. Bapak Ibu, karena ini luasan kolam ini lebih kurang sekitar 60 meter persegi ya, sebetulnya standar panen satu bulan itu bisa mencapai 3 kintal per bulan atau setidak-tidaknya 2 kintal per bulan. Nah total di area kebun Markisa ini kita ada 5 kolam budidaya cacing, sehingga harapan kita dari cacingnya ini kita bisa panen lebih kurang 1 ton per bulan ya. Bapak Ibu, selain target kita bisa panen cacing 1 ton per bulan dari kolam-kolam kita ini, tentu saja kita juga bisa menghasilkan vermikompos ya, atau kotoran cacing ya, salah satu pupuk organik yang berkualitas tinggi. Nah kalau ukuran seperti ini Bapak Ibu, dengan ukuran 2 meter kali 30 meter dengan ketebalan lebih kurang 25 cm ya, volume atau kapasitas vermikompos yang kita hasilkan
untuk satu kolam ini sampai penuh ya, itu volumenya sekitar 15 kubik atau 15 ton untuk satu kolam ini. Jadi kalau kita punya 5 kolam budidaya cacing ini, itu target vermicompost yang kita hasilkan lebih kurang untuk 4 bulan ya, periode 4 bulan itu sekitar 75 ton ya untuk target vermicompostnya. Bapak Ibu, memang tumpang sari antara markisah dan cacing ini saling menguntungkan, di mana markisah itu sebagai teduhan karena ekosistem yang teduh itu sangat disukai cacing, dan cacing ini kalau ada daun-daun markisa yang jatuh, yang rusak ya, atau buah markisa yang busuk jatuh akan dimakan cacing, dirubah menjadi vermicompost. Selanjutnya vermicompost kita berikan ke akar markisa untuk nutrisi tanaman markisa gitu. Nah, itu tumpang sari antara markisa dengan cacing. Nah, selanjutnya di sebelah kolam cacing ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kolam lele. Ini kolam lelenya supaya murah, ini langsung di tanah saja ya. Tadi kita tidak bikin kolam beton, kolam semen, bukan, tapi langsung kolam tanah biasa. Kebetulan di sebelah situ ada sungai, sehingga ini rembesan dari air sungai. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kolam lele ini kita juga nanam enceng gondok, di mana enceng gondok ini Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau di lelenya sendiri, ini sangat penting untuk menyerap amonia. Supaya apa? Air dari kolam lele ini selalu sehat, karena amonia yang dihasilkan di kolam ini itu terserap oleh enceng gondok dan membuat enceng gondok cepat untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, enceng gondok ini kan kita panen rutin ya, setiap 3 hari sekali gitu. Kita ambil, kemudian ya ini baru kita kasihkan ke cacing ya, untuk makanan cacing. Nah, itu tadi Bapak Ibu manfaat enceng gondok yang kita kembangkan di kolam lele seperti ini ya. Nah, selain enceng gondok yang sangat penting untuk kesehatan air kolam, juga untuk makanan cacing setelah kita cacah atau kita remas-remas ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ini air lele. Air lele yang ada di kolam lele ini kita sedot pakai sanyo, kemudian bisa kita siramkan untuk kelembapan media cacing ya, sekaligus untuk penyiraman ini tanaman markisa dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun RAG. Bapak Ibu pemirsa di rumah, luasan area kebun markisa ini lebih kurang sekitar 600 meter persegi ya. Jadi di area ini sebetulnya kita punya beberapa potensi kegiatan bisnis yang kita jalankan. Yang pertama, otomatis kita akan menghasilkan sirup organik markisa gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kita insya Allah bisa panen cacing itu lebih kurang ya 1 ton per bulan ya. Kemudian kita juga bisa menghasilkan ini pupuk vermicompost setiap 4 bulan sekali, lebih kurang sekitar 60 sampai 75 ton per 4 bulanan gitu. Kemudian kita juga bisa menghasilkan lele ya yang di kolam tanah tadi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tempat ini sebetulnya cukup bagus untuk kegiatan atau usaha kafe ya, karena memang teduh di sini ya. Selain itu, di tempat ini juga, di area kebun markisa ini, kita juga bisa melakukan kegiatan edukasi untuk anak-anak sekolah gitu. Nah, itu Bapak Ibu kalau kita bisa melakukan budidaya terpadu, saling berkaitan dan berbasis budidaya cacing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.